makan sejawatnya Bu Dewi lewat WhatsApp karena ia butuh teman untuk bercerita. Mereka mengatur jadwal untuk bertemu. Saat bertemu, Bu Nida yang menghubungi Ibu Dewi tadi menceritakan permasalahannya. Permasalahannya yaitu murid di kelasnya sulit dalam memahami materi perkalian. Padahal materi ini menjadi dasar matematika di kelas selanjutnya. Bu Nida ingin mendapatkan solusi atas permasalahannya itu. Bagaimana strategi yang akan beliau lakukan? Coach Dewi Rosyanti, Coach Khairinida. Assalamualaikum Bu Nida. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabar Bu Nida hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu Dewi. Tadi Bu Nida WA saya mau ngajak ngobrol nih. Iya nih Bu Dewi, saya lagi butuh teman untuk bercerita. Baik, kita ngobrol nggak terlalu lama lah ya. Mungkin sekitar 10-15 menit. Ngomong-ngomong nih Bu Nida, apa yang mau Bu Nida bicarakan? Jadi gini Bu Dewi, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Dewi tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran, khususnya pada pelajaran matematika materi perkalian. Saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali ya Bu Dewi dalam memahami materi perkalian. Padahal kan materi perkalian di kelas 2 ini menjadi dasar matematika di kelas berikutnya. Oh, jadi Bu Nida saat ini mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi perkalian kepada murid di kelas 2 Bu Nida. Begitu ya? Iya Bu Dewi, rasanya kok saya kesulitan sekali mengajarkan perkalian ini. Oke, Bu Nida. Karena waktu kita ngobrol ini pendek, Bu Nida ingin mendapatkan apa dari percakapan kita ini? Harapan saya dengan diskusi bersama Bu Dewi, saya dapat mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian ini. Oke, berarti apa yang bisa dilakukan Bu Nida ya, supaya murid-murid Bu Nida bisa memahami materi perkalian ini? Gini Bu Dewi, supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang perkalian, saat mengajar kemarin ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang perkalian. Dan mereka menjawab sudah paham. Tapi ketika saya beri soal dan saya koreksi, nilainya jelek-jelek Bu Dewi. Padahal saya juga memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan kalian, tapi anak-anak masih belum paham. Oh, begitu ya. Baik, Bu Nida. Menurut Bu Nida, anak-anak yang memahami perkalian itu seperti apa sih, Bu Nida? Menurut saya, anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi, mereka paham tahapan-tahapan mengerjakan soal perkalian. Jadi anak-anak paham tahap-tahapan mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, menjumlahkannya dengan benar, hasil akhirnya pun juga benar. Itu ya Bu Nida idealnya. Iya Bu, seperti itu idealnya. Baik, kalau anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 10. Lalu anak-anak yang belum paham sama sekali berada di level 1. Menurut Bu Nida nih, anak-anak di kelas Bu Nida berada di level berapa saat ini? Kalau saya amati beragam sekali ya Bu Dewi, murid-murid saya di kelas 2 ini memahami perkaliannya. Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada yang di level 5, menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang. Tapi hasil penjumlahannya masih salah. Kalau di rata-rata menurut saya ada di poin 5 dari idealnya Bu. Oke, menurut Bu Nida, murid-murid Bu Nida saat ini berada di level 5. Nah, apakah ada kemungkinan murid-murid Bu Nida nanti berada di level 10? Bisa sih Bu, dengan hasil perkalian dari penjumlahan berulang yang benar berarti murid-murid kan paham tuh. Nah, mereka bisa berada di level 10. Menurut Bu Nida,
Apa yang bisa Bu Nida lakukan untuk membantu murid-murid Bu Nida yang berada di level itu dalam memahami materi perkalian? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih Bu Dewi, apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi perkalian. Saya ada beberapa ide sih Bu Dewi. Wah, ide apa itu Bu Nida? Jadi gini Bu Dewi, saat saya mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah, menulis contoh mengerjakan perkalian, lalu murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan, usia murid-murid saya di kelas 2 itu bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media konkret atau nyata. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif, menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan menyenangkan. Dalam menjelaskannya, mungkin bisa saya tayangkan video pembelajaran kartun yang menjelaskan tentang perkalian. Lalu saya akan menggunakan benda konkret untuk penjumlahan berulangnya. Bisa menggunakan stik es krim, kelereng, batu, atau biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah itu murid-murid akan memainkan permainan atau games, Bu. Wah, bagus itu Bu Nida. Game apa sih yang akan dimainkan? Nama gamenya Habiskan Tentakelku. Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan di gambar gurita menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu dan mengerjakan perkaliannya menggunakan benda konkret seperti es krim, kelereng, batu, atau biji kacang. Jika sudah selesai mengerjakan, maka dibawa ke guru dan jika jawabannya benar, murid bisa ambil soal lagi di tentakel gurita itu. Nah, rencananya seperti itu sih Bu Dewi. Oh, bagus Bu Nida. Lalu, apa ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Ibu Nida lakukan itu? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini adalah murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar. Baik Bu Nida, menurut Bu Nida, apakah ada kendala dari rencana yang akan Bu Nida lakukan dalam pembelajaran itu? Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini dan membutuhkan tempat yang luas supaya murid lebih leluasa dalam bermain game Habiskan Tentakelku ini. Menurut Bu Nida, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media tersebut? Dan solusi apa untuk kendala tersebut? Karena pelajaran matematika itu masih 3 hari lagi, jadi saya bisa siapkan media-medianya mulai dari sekarang sih Bu Dewi. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, menyiapkan media, dan gamenya. Saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya. Dan untuk tempat yang luas, rencana kelas akan saya setting nih untuk meja dan kursi dipinggirkan dulu. Dan ruang lapang di tengah untuk murid-murid bisa mengerjakan game Habiskan Tentakelku dengan menghitung benda nyata yang disediakan. Lalu, apakah ada seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Nida untuk mempersiapkan pembelajaran tersebut? Saya akan berdiskusi dengan Bu Ari sebagai teman sejawat saya di kelas 2 untuk rencana aksi saya ini dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi dan Bu Ari tentunya juga bisa menerapkannya di kelas. Jadi kami bisa saling berkolaborasi Bu Dewi. Baik, kira-kira kapan nih Bu Nida mau menerapkannya di kelas? Nanti ya Bu, hari Kamis. Baiklah Bu Nida, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Nida dapatkan dalam sesi diskusi kita kali ini? Tadi kan awalnya saya bingung ya Bu Dewi tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas saya sampai murid-murid ini paham dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif serta menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Ari, teman sejawat saya. Saya merasa lebih bersemangat nih Bu Dewi. Wah, keren nih Bu Nida. Kalau gitu kita ketemu lagi ya minggu depan. Saya pengen dengar cerita tentang keseruan belajar perkalian di kelasnya Bu Nida. Dan jangan lupa ya hubungi saya kalau Ibu butuh support. Iya, boleh-boleh Bu Dewi. Terima kasih ya Bu Nida. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang seru.
Iya, terima kasih banyak juga loh Bu Dewi. Saya pamit dulu ya Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nida.